Oke, memasuki minggu ketiga bulan Oktober, sepertinya shutdown masih berlanjut dan kita masih belum lihat ada tanda-tanda bagus bahwa itu akan selesai dengan sendirinya. Bahkan kecenderungannya malah saling tuduh dan itu yang akan kita lihat ke depan. Nah, tapi ada kabar bagus lagi, yaitu kaitannya dengan kemungkinan efek dari ketegangan geopolitik ataupun efek dari ketegangan perdagangan antara Amerika dan China yang relatif sedikit membaik atau relatif mereda. Tapi jangan lewatkan, kemungkinan potensi ini masih belum selesai dan ada beberapa faktor lain yang juga perlu kita pertimbangkan sepanjang minggu ini. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak pertama yaitu datang dari masalah ketegangan Amerika dan China. Ini muncul di hari Jumat malam, seperti kita ketahui bahwa Trump mengumumkan terkait dengan kenaikan tarif 100% untuk barang-barang dari China setelah dia merasa tersulut dengan kebijakan pengetatan ekspor mineral atau logam tanah jarang yang dicetuskan oleh China. Nah, hal tersebut justru membuat pasar saham secara global mengalami penurunan, termasuk juga penurunan yang ekstrim pada harga minyak. Tapi kemudian juga hari ini atau pagi ini kita sudah melihat semua market dibuka dengan gap up dan semua kaitannya dengan meredanya situasi tersebut. Tapi apakah betul selesai? Itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah datang dari politik. Lagi-lagi masalah politik dan kali ini datang dari Jepang. Sepertinya Takaichi harus sedikit bernafas dan juga sedikit mungkin bisa dikategorikan menunda kaitannya dengan kebijakan fiskal yang ditargetkan untuk kebijakan longgar. Nah, hal ini kaitannya dengan partai koalisi pemerintah, yaitu Partai Komeito yang sepertinya memutuskan untuk keluar dari koalisi dan itu akan mempersulit laju kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal yang dicetus oleh Takaichi nantinya. Dan ini ada kaitannya juga dengan kebijakan BOJ nanti di akhir bulan Oktober. Kemudian yang ketiga adalah datang dari politik Prancis yang sebetulnya kalau misalkan teman-teman perhatikan minggu lalu, kurang lebih dari Rabu atau hari Kamis kita sempat mendengarkan bahwa Macron harus menunjuk kembali Perdana Menteri yang baru. Hal tersebut dikarenakan Perdana Menteri sebelumnya, Sébastien Lecornu, justru mengundurkan diri. Tapi surprisingly, yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru oleh Macron adalah Lecornu. Yang cukup menarik adalah dengan kebijakan ini apakah nantinya akan mendapat kepercayaan dari parlemen karena sampai akhir tahun ini akan dicetuskan apakah rancangan anggaran untuk Prancis itu akan disetujui apa tidak. Kalau tidak, serasa ini akan menjadi perdebatan panjang untuk sampai akhir tahun, termasuk juga mungkin gonjang-ganjing atau ketidakpastian politik yang tidak stabil di dalam negeri Prancis. Dan serasa itu yang akan berdampak negatif untuk euro, terlepas dari ECB yang tetap mempertahankan suku bunga sampai ke akhir tahun. Oke, yang pertama kita lihat di sini adalah masalah Amerika dan China yang kembali bersih tegang. Oke, kalau kita runutkan peristiwanya dalam 1 atau 2 hari terakhir adalah seperti ini. Yang pertama kali mencetuskan pengumuman yaitu China kaitannya dengan memperketat aturan ekspor logam tanah jarang. Ya, logam tanah jarang ini banyak dibutuhkan oleh senjata-senjata militer ataupun bahkan untuk alat-alat elektronik. Nah, hal tersebut justru membuat Amerika seperti seolah-olah kebakaran jenggot. Dan itu yang dilakukan oleh Trump. Akhirnya dia meradang dan memutuskan untuk mengenakan tarif 100% kepada barang-barang China per 1 November. Lalu kemudian juga dia sempat membatalkan rencana pertemuan dengan Xi Jinping di November. Nah, tapi setelah selidik lalu kemudian direspon lagi oleh Kementerian Perdagangan China yang mengatakan bahwa tindak tanduk dari China untuk memperketat aturan ekspor tersebut adalah merupakan pembatasan ekspor, bukan pelarangan ekspor. Dan hal tersebut sudah disosialisasikan ataupun bahkan diumumkan kepada negara-negara tetangga. Nah, artinya di sini ada hal yang mungkin terlalu terburu-buru yang dicetuskan oleh Trump untuk memutuskan kebijakan tarif tersebut. Dan sesuai dugaan, ternyata di akhir pekan kemarin, Trump langsung membatalkan ataupun mengklarifikasi lebih tepatnya setelah akhirnya China menuding Amerika sepertinya sengaja melakukan ataupun memicu ketegangan ataupun kepanikan di market global dengan cara memicu terkait dengan kebijakan tarif 100% yang tidak berimbang. Nah, hal tersebut juga memberikan kembali China kepada keleluasaan bahwa sepertinya ekspor mineral tanah jarang akan menjadi kunci utama dari China untuk memegang kendali atas Amerika. Dan mereka sangat sadar bahwa Amerika sangat membutuhkan mineral tersebut. Nah, kondisi ini justru menunjuk kepada Amerika sebagai pemicu ketegangan dan mengancam kepada Amerika
supaya tidak melakukan hal tersebut karena China sama sekali tidak takut dengan perang dagang. Yang perlu kita lihat adalah kesepakatan dari gencatan tarif yang memang harusnya dilakukan atau sampai ke bulan November. Tapi kalau misalkan terus-terusan seperti ini, rasa-rasanya agak dikhawatirkan itu akan memicu ataupun selesai dengan sendirinya sebelum waktunya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah berarti ketidakpastian terkait dengan tarif ataupun bahkan perang dagang antara Amerika dan China itu masih tetap membayangi, dan itu yang perlu kita perhatikan sampai at least di bulan November. Nah, alhasil, kembali lagi lanjut dengan apa yang dilakukan oleh Trump setelah klarifikasi, dan akhirnya dia juga memperjelas kembali bahwa aturan ataupun kebijakan tarif 1 November itu hanya sekedar plan ataupun rencana dan belum tentu akan dilakukan, kecuali kalau misalkan China memicu kepanikan baru. Ya, intinya adalah kurang lebih kalau kita lihat di sini ada kemungkinan Amerika agak sedikit khawatir, tapi kemudian menggertak dan akhirnya kembali terbungkam. Nah, hal ini yang kita picu ataupun yang kita lihat sebagai teko atau Trump always chicken out, dan akhirnya kita lihat pagi ini semua bergerak normal kembali. Cuman pertanyaannya adalah apakah ini berarti betul-betul mereda atau hanya memicu ataupun terpicu sebagai bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Itu yang perlu kita perhatikan ke depan. Yang kedua adalah terkait dengan LDP yang kemungkinan ditinggalkan koalisi, yaitu Partai Komeito. Seperti kita ketahui dalam 2 pemilu terakhir, partai pemerintah LDP cenderung kehilangan suara mayoritas sehingga akhirnya mereka harus atau diharuskan membentuk koalisi bersama partai-partai kecil yang tidak berseberangan secara ideologi dengan partai pemerintah. Dan hasil mereka mendapatkan Partai Komeito sebagai partner koalisi yang paling kuat. Nah, sayangnya sejak kemenangan Takaichi, justru Komeito memutuskan untuk mengundurkan diri dari koalisi, dan itu membahayakan Partai LDP. Kenapa? Karena sejak terjadinya kehilangan suara mayoritas, otomatis segala bentuk kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah ataupun direncanakan oleh partai pemerintah tersebut harus mendapatkan persetujuan parlemen. Nah, untuk saat ini kalau misalkan Komeito memutuskan untuk keluar, maka kondisinya atau konsekuensinya adalah apa yang akan dicanangkan oleh pemerintah baru di bawah Takaichi nantinya perlu kondisi ataupun perlu konfirmasi persetujuan ataupun dilakukan voting di parlemen. Ya, ini akan sedikit rumit tentunya terkait dengan kebijakan yang akan dijalankan, yaitu kaitannya dengan pelonggaran fiskal. Nah, kenapa pelonggaran fiskal ini penting? Karena posisinya adalah ini akan berpotensi menghambat apa yang akan dilakukan oleh BOJ di akhir Oktober yang diharapkan akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Di mana kenaikan suku bunga berarti adalah program yang kecenderungannya memihak kepada pengetatan moneter. Sementara apa yang dilakukan oleh Takaichi atau direncanakan oleh Takaichi adalah pelonggaran fiskal yang berarti pelonggaran kebijakan dari pemerintah. Kalau misalkan keduanya tidak sinkron, ya otomatis terjadi ketidakpastian terkait dengan kebijakan ke depan, dan mau tidak mau kemungkinan BOJ akan menunda sementara waktu kenaikan suku bunga tersebut. Dan at least itu yang membuat kenapa yen berpotensi tertekan atau dalam hal ini adalah melemah. Nah, posisi yang berikutnya adalah kaitannya dengan Macron. Kita belum tahu arah kebijakan Macron akan kemana dan juga kebijakan dari Perancis seperti apa. Tapi yang jelas dalam 1 hari ke depan sampai hari Selasa, pemerintahan baru di bawah Le Cornu nantinya diharuskan untuk menyusun rancangan anggaran yang akan digunakan di tahun 2026. Dan setelah itu mereka akan ajukan ke parlemen, dan parlemen punya waktu sekitar 70 hari sebelum akhir tahun untuk membahas dan termasuk persetujuan. Kalau tidak setuju, kalau tidak sepakat, yang diotakkan adalah gonjangan politik kembali dan ketidakpastian politik tentunya, dan mungkin saja sangat berpotensi untuk kembali menendang ataupun bahkan mendesak Macron untuk menunjuk kembali Perdana Menteri yang baru. Jadi saya rasa pemulihan yang terjadi pada euro untuk saat ini bisa dikategorikan sementara. Sedangkan kalau dari kebijakan moneter, ECB jelas kemarin tidak berkomitmen untuk melakukan pemangkasan suku bunga dan belum ada tanda-tanda mereka akan segera turunkan kembali. Jadi pada dasarnya, kalau tanpa ada gonjangan politik di dalam negeri Prancis, harusnya euro akan relatif lebih kuat dibandingkan US dollar. Tapi dengan kondisi ini, maka kemungkinan euro akan kembali terancam, dan hati-hati kalau misalkan tidak selesai sesuai dengan target ataupun harapan. Dan kemungkinan apa yang terjadi berikutnya adalah tekanan demi tekanan akan muncul selama tidak pasti ataupun ketidakpastian politik dalam negeri itu ada. Oke, yang kabar berikutnya yang saya sampaikan di sini adalah kaitannya dengan data CPI. Kalau Anda ingat di minggu lalu kita punya kepastian, punya kabar yaitu bahwa data CPI akan tetap dirilis walaupun shutdown tetap berlanjut. Tapi kabar buruknya adalah ternyata data tersebut baru akan dirilis tanggal 24 Oktober. Jadi mundur sekitar 8 hari ke depan. Nah, agenda utama 15 Oktober berarti minggu ini
bisa dipastikan tidak akan ada data ekonomi. Nah, terlebih lagi dari pernyataan BLS mengatakan bahwa kalaupun misalkan data yang ada itu adalah dirilis oleh BLS, maka data yang akan muncul hanya data CPI. Ini berarti data-data lainnya terkait dengan retail sales ataupun bahkan PPI belum tentu muncul. Kenapa CPI diutamakan? Karena menurut beberapa ekonom mengatakan bahwa CPI ini kemungkinan akan dibutuhkan untuk memberikan masukan ataupun input tambahan bagi Federal Reserve yang akan bersidang ataupun bertemu di akhir bulan ini. Nah, posisinya adalah kata mantan komisioner dari BLS bahwa data ini sebetulnya pengumpulan datanya atau collecting datanya itu sudah selesai dilakukan sejak sebelum pengumuman shutdown. Jadi mereka tinggal mengolah data, menganalisis, dan juga akhirnya merilis data tersebut. So, mereka sengaja melakukan pemanggilan kepada staff-staffnya yang dirumahkan hanya untuk mengerjakan analisa ataupun pengerjaan data CPI tersebut. Setelah itu, mereka akan kembali nanti sampai kepastian shutdown kapan selesai. Nah, itu sebabnya data-data ekonomi lain kemungkinan tidak akan muncul di minggu ini atau dalam waktu dekat. Nah, kabar negatifnya yang juga mungkin bisa menjadi kabar buruk adalah bahwa shutdown tidak akan selesai lebih cepat dari perkiraan. So, perkiraannya selama belum selesai berarti kemungkinan kita jadikan patokan tanggal 24 Oktober tersebut sebagai acuan, di mana ada muncul juga kekhawatiran bahwa kemungkinan shutdown belum akan selesai sebelum tanggal 24 Oktober. Cukup menarik. Apakah ini berarti akan terjadi shutdown sepanjang 20 hari atau mungkin sama dengan waktu 2018 yaitu 35 hari? Itu yang kita perlu waspadai ke depan. Oke, untuk economic data untuk hari ini sayangnya tidak ada data ekonomi yang terlalu high impact. Tapi kita bisa perhatikan data versi swasta ini, yaitu construction spending dan juga data dari OPEC, laporan bulanan OPEC. Kita akan coba lihat apakah crude oil masih berpotensi turun dan tetap stay di bawah $60 atau dia akan kembali di atas $62. Yang jelas sepanjang minggu ini semua akan terkait dengan pidato dari para pejabat bank sentral termasuk dari Fed, ECB dan juga BOE. Nah, sementara alternatif lain, Anda bisa perhatikan data ekonomi dari kawasan lain seperti inflasi dari China ataupun inflasi dari Uni Eropa. Nah, termasuk juga voting DPR kaitannya dengan apakah mereka akan memiliki kesepakatan termasuk reopening atau tidak. Yang jelas sampai detik ini saya belum dapatkan kabar itu, tapi yang jelas di tanggal 14 Oktober mereka akan kembali lakukan voting tersebut.